Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang desa, materi yang dipelajari di kelas 12 mata pelajaran geografi. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan desa? Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian kita sering dengar ya ada istilah desa dan kelurahan. Sebetulnya apa sih perbedaan antara desa dan kelurahan? Pada dasarnya desa dan kelurahan itu merupakan setingkat di bawah kecamatan. Nah, di sini kita akan melihat ya substansi perbedaan dari desa dan kelurahan dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah sebutan kepemimpinan. Di desa, pemimpin itu disebut dengan kepala desa atau kades, sementara di kelurahan disebut dengan lurah. Dan status kepegawaian dari kepala desa itu adalah non-PNS, sementara status kepegawaian dari lurah itu adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Kemudian untuk proses pengangkatan kepala desa, proses pengangkatannya dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung oleh masyarakat yang ada di desa tersebut ya, atau dikenal dengan pilkades. Nah, sementara untuk di kelurahan itu ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Nah, untuk masa jabatan kepala desa ya itu terbatas maksimal 3 periode, di mana masing-masing periodenya itu selama 6 tahun ya, baik berurutan ya, baik secara berurutan maupun tidak berurutan. Yang jelas setiap kepala desa itu maksimal 3 periode. Kemudian untuk lurah ya, masa jabatannya itu tidak terbatas, tergantung dari keputusan bupati ataupun wali kota. Hanya yang membatasi di sini yaitu adalah masa jabatan dari seorang PNS ya. Kemudian untuk sumber dana pembangunan di desa itu menggunakan dana APBN melalui program dana desa, sementara kelurahan menggunakan dana APBD. Untuk badan perwakilan yang ada di desa itu disebut dengan BPD, Badan Perwakilan Desa, sementara di kelurahan itu disebut dengan DK atau Dewan Kelurahan. Nah, kemudian untuk hubungan masyarakat yang ada di desa biasanya lebih erat ya, sementara untuk yang di kelurahan biasanya lebih renggang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena biasanya di desa itu sifatnya masyarakatnya gemenskap ya, atau hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ya, yang dibangun itu atas dasar asas kekeluargaan. Sementara untuk di kelurahan ya, karena dekat dengan pusat kota, maka biasanya masyarakatnya itu sudah bercirikan watak dan karakteristik kekotaan ya. Contohnya adalah Gesellschaft. Gesellschaft itu jadi hubungan yang dibangun antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok ya, atas dasar kepentingan. Nah, kemudian untuk desa ya, unsurnya ada 3. Yang pertama harus ada wilayahnya, kemudian yang kedua harus ada penduduknya, dan yang ketiga itu harus ada tata kehidupan. Nah, kemudian ya ciri-ciri karakteristik desa itu yang pertama interaksi antar manusia itu sangat kuat ya, atau gemenskap yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, keluarga di desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Kemudian mata pencarian penduduk bersifat agraris. Agraris di sini artinya pemanfaatan mata pencariannya itu melalui pemanfaatan tanah ya, seperti pertanian, perkebunan, ladang ya. Nah, itu yang disebut dengan bersifat agraris.
Kemudian untuk proses sosial itu berjalan lambat. Nah, biasanya kenapa sosial itu berjalan lambat? Karena biasanya masyarakat di desa itu ya terhadap hal-hal yang baru itu dilandaskan dengan ada kecurigaan ya. Walaupun misalnya tidak semua hal-hal yang baru itu merupakan hal-hal yang negatif ya. Nah, itu yang menjadi mengapa proses sosial di desa itu berjalan dengan lambat. Kemudian untuk kontrol sosial ya didasarkan pada hukum informal. Biasanya di sini nilai dan norma yang berlaku di masyarakat ya di sebuah desa itu masih sangat kuat ya. Nah, itu hukum informal. Kemudian jumlah penduduk desa itu relatif sedikit dan kemudian kehidupan masyarakat itu erat kaitannya dengan alam. Kemudian untuk menganalisis potensi desa ya kita melihat dari berbagai faktor. Yang pertama sumber daya alam ya, itu dilihat bagaimana potensinya ya, seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, air dan udara, kemudian kelautan serta pariwisata, itu bagaimana potensinya di desa tersebut ya. Kalau di desa tersebut sumber daya alamnya melimpah ya, artinya pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, air dan udara, kelautan serta wisata itu ada semua di desa tersebut, maka sudah bisa kita pastikan bahwa potensi desa tersebut itu merupakan potensi desa yang tinggi ya. Nah, kemudian dari sumber daya manusia dilihat dari jumlah penduduk, jenis kelamin, usia, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemudian dari sarana dan prasarana ya seperti transportasi, listrik dan teknologi informasi komunikasi, irigasi, pendidikan, kesehatan, olahraga, hiburan atau wisata dan tempat peribadatan. Nah, apabila di suatu desa tersebut sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarananya lengkap, maka desa tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan desa tersebut. Kemudian untuk perkembangan desa itu ada 4 tahap. Yang pertama ada yang disebut desa tradisional. Desa tradisional ini adalah desa yang terpencil ya, yang masih sangat tergantung sekali terhadap alam. Ya, dia belum ada menciptakan inovasi-inovasi atau rekayasa-rekayasa terhadap alam. Apa yang terdapat di alam mereka manfaatkan ya. Jadi tidak ada inovasi dan tidak ada rekayasa terhadap alam. Nah, ini disebut dengan paham fisis determinisme ya. Jadi betul-betul sangat tergantung sekali kepada alam. Kalau ada dimanfaatkan, kalau tidak ada ya sudah ya. Itu yang termasuk ke dalam desa tradisional. Kemudian desa swadaya di sini sudah ada inovasi dan manipulasi terhadap alam, tetapi sumber daya yang tetapi hasil yang dihasilkan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan di desa tersebut ya. Nah, itu desa swadaya. Untuk desa swakarya ya, dia sudah bisa berinovasi dan melakukan rekayasa terhadap alam ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dari desanya tersebut, juga hasil yang dihasilkannya itu sudah mulai berlebih ya, sehingga dapat digunakan untuk atau didistribusikan kepada wilayah-wilayah yang lainnya. Sederhananya ya, selain untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri juga untuk dijual. Itu yang termasuk ke dalam desa swakarya. Nah, untuk desa swasembada itu adalah desa yang sudah dapat mengoptimalkan, mengaktifkan seluruh potensi yang ada di desa tersebut ya. Nah, itu yang termasuk ke dalam desa swasembada. Kemudian untuk pola keruangan desa, yang pertama ada pola keruangan memanjang atau linier ya, seperti pola mengikuti garis pantai, kemudian pola mengikuti jaringan jalan, pola mengikuti aliran sungai ya. Nah, itu termasuk ke dalam pola keruangan linier atau memanjang. Kemudian untuk yang tersebar, biasanya di sini di kawasan-kawasan yang terjal seperti di kawasan kars ya. Karena di kawasan kars itu lahan yang landainya itu terbatas, maka permukiman-permukiman yang dibangun itu akhirnya menjadi tersebar karena mengikuti kontur yang ada di kawasan kars tersebut ya. Coba kalian perhatikan gambar yang sebelah kanan yang di bawah.
Nah, itu karena posisi yang landainya terbatas, maka permukiman-permukiman yang dibangun juga akhirnya menjadi tersebar ya. Itu pola keruangan desa tersebar. Kemudian untuk mengelilingi fasilitas ya, biasanya di mana ada fasilitas ya seperti kantor pemerintahan ya, kemudian sarana kesehatan desa ya, di situ biasanya bermunculan atau permukiman-permukimannya itu mengelilingi pusat fasilitas ya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai desa ya, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila channel ini dirasa bermanfaat, silahkan share dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.